beberapa kota yang ada di Biak ya. Saya lihat ada beberapa yang di cabang yang lain. Saya kira senang sekali teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan mitra bestari kita yang kita selenggarakan atas prakarsa dari Dr. Firman sebagai seksi ilmiah. Terima kasih Dr. Firman untuk Dr. Firman saya sebagai seksi ilmiah kita ini cukup aktif dalam mengisi untuk kegiatan-kegiatan kita, dan diusulkan juga bulan depan giliran teman-teman spesialis dari Supiori untuk membawakan materi. Saya tidak tahu materi apa yang akan disampaikan nantinya, tapi katanya tentang kedaruratan. Jadi ada anestesi, ada sisi bedah, sisi anak, juga dari penyakit dalam. Saya kira mudah-mudahan bisa tercapai. Juga beberapa hari kemudian tanggal 24 kita memperingati Hari TB. Kita akan juga menyelenggarakan tentang Hari TB. Waktu semakin dekat menuju 2030 sebagai eliminasi. Akankah kita bisa melakukan eliminasi TB? Nah, ini jawabannya mungkin pada tanggal 24 kita coba lakukan kegiatan untuk sharing ilmu juga. Nah, pada hari ini kita fokus ke tentang manajemen stroke. Jadi memang sering ya kalau di biak mungkin karena umur 30, 40 itu saya lihat sudah banyak berapa ya, baik infak maupun perdarahan. Jadi ini kita perlu mewaspadai, mungkin karena pola hidup dan sebagainya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini Dr. Gerard luar biasa pada malam ini bisa saling membagi ilmu, seperti kata apa kalau kita maknai Mars kita itu, kita setia, berhimpun, bersatu, saling berbagi ilmu. Nah, pada malam hari ini kita berbagi ilmu juga, ilmu yang akan disampaikan oleh Tergerat tentang manajemen stroke yang update yang saat ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyimak untuk ilmu dari Dr. Gerard. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Oh ya, terima kasih sekali ya untuk panitia dalam beberapa hari ini bisa saling bekerja sama untuk menyusun semuanya, memberitahukan ke yang lain. Jadi terima kasih ke dokter-dokter juga dokter yang sementara internship. Saya pikir inilah kegiatan kita untuk menggali ilmu pengetahuan, saling share, saling berbagi. Jadi teknologinya dimiliki oleh teman-teman sejawat kita dari internship. Kita kadang juga sudah gaptek ketinggalan, tapi kita harus mengejar, malah yang seniornya yang harus mengejar karena belum terlalu dikuasai dengan baik. Saya kira itu untuk Direktur Rumah Sakit Supiari juga hadir. Selamat sore, hormat ke Dr. Jenggo. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul untuk saling berbagi ilmu. Dan sehat selalu dan semangat untuk melakukan vaksinasi. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Irwan Tansil, spesialis radiologi, yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Panitia, Dr. Ririn Pratiwinungsi. Kami persilahkan, Dokter. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Irwan Tansil, spesialis radiologi sebagai Ketua ID Cabang Biak Supiori. Yang saya hormati dokter-dokter sekalian yang sudah hadir di sini, baik dari Supiori, Biak, maupun ada dokter-dokter lain yang sudah bergabung di webinar ini. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, teman-teman internship sekalian yang sudah bergabung dalam webinar. Salawat serta salam juga tak lupa saya haturkan kepada Nabi SAW. Kemudian pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya sebagai koor internship di rumah sakit umum Biak, dan sebagai perkenalan juga untuk silaturahmi bagi dokter-dokter di Biak dan Supiori. Nah, jadi sebelumnya kami di
internship di BIAK ini ada 12 anggota. Nah, 12 anggota ini dibagi dalam 3 tempat kerja, yaitu RSUD BIAK, kemudian Puskesmas RITS, dan Puskesmas BIAK Kota. Nah, kemudian untuk anggota-anggota tersebut, izin share. Ya. Jadi saya sendiri Dr. Ririn Pratiwinunsi yang asalnya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai koordinasi internship BIAK. Kemudian anggota kami ada Dr. Muhammad Rezalul Arisma dari Universitas Islam Bandung, kemudian ada Dr. Laura Sintia Devi Widana dari Universitas Tarumanegara, dan selanjutnya Dr. Gloria Excelsis Wangkar Pasongli dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Kemudian untuk yang bekerja di Puskesmas BIAK Kota ada 4 juga anggotanya, ada Dr. Yehuda Simbiak dari Universitas Cendrawasih, selanjutnya ada Dr. Hudayat Taufik dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang selanjutnya ada Dr. Arista Lestiani dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan anggota terakhir yaitu Dr. Vanesia Hera Saidwi dari Universitas Cendrawasih. Kemudian anggota dari Puskesmas RITS ada Dr. Deodatus Iriantomoa dari Universitas Cendrawasih, ada Dr. John Ratau Parulina Hutapea dari UNCAN juga, kemudian ada Dr. Siti Rahmawati Loji dari Universitas Cendrawasih, dan terakhir yaitu Dr. Surena Ulina Saraan dari Universitas Cendrawasih. Untuk selanjutnya kami mohon bimbingannya, kami mohon apabila ada yang salah, teguran dari teman-teman dokter sekalian, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon bimbingannya, karena tujuan kami juga untuk membangun masyarakat BIAK untuk lebih baik, dan semoga kami semua dapat diterima dengan baik oleh dokter-dokter sekalian. Sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya kesempatan kali ini kami sangat berterima kasih kepada Dr. Gerard untuk membawakan materi, menyampaikan materi ini dalam rangka Mitra Bestari, yaitu untuk silaturahmi antara dokter cabang di BIAK Supiori maupun dokter-dokter lainnya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Dr. Ririn yang telah memberikan kata sambutan. Para peserta yang kami hormati, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk sesi ini, kita akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan biografi singkat beliau. Beliau adalah Dr. Sulianti Rosiana Borusi Hotang, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau lahir di Sidikalang 2 September 1977. Beliau mengambil pendidikan S1 di FK UKI tahun 1996 dan S2 Manajemen di FK Undip 2015. Jabatan beliau saat ini adalah Kasubag Tata Usaha di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Suli, saya persilahkan dokter. Terima kasih, Dokter Siti. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat bergabung kepada peserta webinar yang dilaksanakan oleh ID Cabang BIAK Supiori. Izinkan saya, Dr. Sulianti Syihotang, Magister Kesehatan Masyarakat, sebagai moderator yang akan memandu webinar pada malam hari ini. Puji dan syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih-Nya maka kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti acara webinar ini. Yang kami hormati Direktur RSUD BIAK Dr. Ricardo Mayor, Magister Kesehatan, Direktur RSUD Supiori Dr. Kinggu Suarko, Ketua ID Cabang BIAK Supiori Dr. Irwan Tansil, Spesialis Radiologi, dan yang kami hormati narasumber kita hari ini, the one and only, Dr. Herat Antonius Juswanto, Magister Kesehatan, Spesialis Neurologi,
serta seluruh pengurus ID Cabang Biak dan teman sejawat dokter spesialis, dokter umum yang kami banggakan. Pada malam hari ini, kita akan mengikuti webinar dengan tema Manajemen Kedaruratan Stroke. Berikut kami sampaikan tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, pertanyaan dan komentar untuk narasumber dapat disampaikan pada sesi tanya jawab atau bisa juga melalui kolom Q&A untuk dibahas pada sesi diskusi. Kemudian yang kedua, sertifikat dan SKPID akan diberikan setelah peserta mengisi link feedback pada akhir acara. Baiklah, kita langsung mengikuti acara webinar ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita. Dr. Herat Antonius Juswanto, Magister Kesehatan, Spesialis Neurologi, lahir di Biak 22 Desember 1980, agama Katolik, jenis kelamin laki-laki, alamat domisili saat ini Jalan Walter Mawensidi nomor 7 Biak, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Lumpur, Provinsi Papua. Nomor HP yang bisa dihubungi 0822 01022288. Kemudian riwayat pendidikan, lulus dari SD Santo Yosef Biak tahun 1992, kemudian melanjutkan studi di SMP Negeri 117 Jakarta dan lulus pada tahun 1995, dan pada tahun 1998 beliau lulus dari SMU Ricci 2 Tangerang. Kemudian lulus dari FKUKI Jakarta tahun 2006, melanjutkan pendidikan di Undip, mengambil S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Administrasi Rumah Sakit dan lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Undip juga sebagai PPDS Neurologi dan lulus pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan dari tahun 2006 sampai 2008, Dr. Herat merupakan dokter PTT Puskesmas Sabar Miofre, Supiori, Papua. Kemudian dari tahun 2008 sampai 2014, Dr. Herat menjadi dokter PNS di RSUD Papua, dan dari 2015 sampai sekarang merupakan dokter PNS RSUD Biak, Papua. Baik, untuk waktu saya persilakan kepada Dr. Herat untuk membawakan materi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Dr. Sulianti Siotong. Suara saya terdengar ya? Malam, suara saya terdengar? Kedengaran, Dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Sulianti. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan pada Ketua ID Cabang Biak Supiori, dan terima kasih untuk kehadiran juga Direktur RSUD dari Supiori, dan selamat malam untuk dari Direktur RSUD Biak atau yang mewakili, dan selamat malam kepada semua senior dan teman sejawat sekalian. Salam sehat. Pada hari ini, terima kasih saya diberikan kepercayaan untuk membawakan materi manajemen kedaruratan stroke. Pada saat ini saya lebih membahas kepada manajemen kedaruratannya yang diutamakan untuk teman-teman di IGD dan teman-teman di Puskesmas, bagaimana untuk penata laksanaan awal. Untuk selanjutnya, saya coba screen share ya. Screen-nya. Share screen saya terlihat? Sudah, Dok, sudah terlihat. Sudah, Dok, jelas. Oke. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya.
dengan judul Manajemen Kedaruratan Stroke. Ya, kita coba lihat apakah itu stroke. Stroke adalah kumpulan gejala klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak baik vokal atau global secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba disertai gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa ada penyebab lain selain gangguan vaskuler. Dan secara definisi dari American Heart Association dan American Stroke Association, kematian sel otak medula spinalis atau retina yang disebabkan oleh iskemi berdasarkan dari pemeriksaan patologis imaging atau bukti objektif lainnya. Di sini juga kita bisa lihat ada yang stroke infarct, yaitu yang sudah selesai atau sedang berjalan, atau ada yang silent dari silence infarct yang kadang tidak menimbulkan suatu gejala. Untuk perdarahan intracerebral, yaitu stroke yang hemorrhagic, kita di sini dari American Heart Association atau American Stroke Association juga menyampaikan bahwa sekumpulan darah yang terdapat pada parenkim otak atau sistem ventrikel yang tidak disebabkan oleh trauma. Nah, di sini dibagi menjadi perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid, dua-duanya yang tidak disebabkan oleh trauma. Untuk epidemiologi, stroke ini sendiri insidensnya secara global insidensnya 13,6 juta kasus baru per tahun dengan angka kematian 5,5 juta kematian per tahun, dan secara global menjadi penyebab kematian nomor 2. Untuk di Indonesia sendiri insidensnya 334.295 kasus baru per tahun dengan angka kematian 212.963 kematian per tahun. Dan kalau di Indonesia untuk saat ini masih merupakan penyebab kematian pertama. Untuk data dunia, stroke merupakan angka kematian yang kedua tadi ya, dan Indonesia menduduki posisi ke-7 dari seluruh dunia untuk angka terbesar kematian karena stroke. Untuk di Indonesia sendiri, di sini kita bisa lihat penyebab pertama adalah stroke sebesar 29,2% dan penyebab dari ischemic heart disease sedikit di bawahnya itu 29%. Untuk stroke prevalence di Indonesia dari tahun 2013 kita lihat ada peningkatan pada tahun 2018. Di sini untuk tertinggi masih dipegang dari Kalimantan Timur dan di Papua sebesar 4,1 per mil persen ya. Lalu untuk epidemiologinya sendiri, di sini kita lihat ada ischemic stroke dan hemorrhagic stroke. Untuk ischemic stroke sebesar 80% dan hemorrhagic stroke sebesar 20%, di mana untuk ischemic stroke dibagi menjadi suatu trombosis atau ada embolik, trombosisnya 60% dan emboliknya 20%. Untuk subarachnoid hemorrhage 5% dan intracranial hemorrhage sebesar 15%. Untuk anatomi pembuluh darah, di sini sedikit review, kita ingat-ingat lagi dari aorta keluar menjadi suatu truncus brachiocephalika dan arteri subclavia, di mana dari subclavia akan memperdarahi perdarahan untuk bagian posterior, yaitu arteri vertebralis, dan lalu ada arteri carotis communis yang akan dibagi menjadi carotis interna dan eksterna yang akan semuanya bergabung di dalam suatu circulus villisi. Apa fungsi dari circulus villisi ini? Adalah untuk mensuplai kebutuhan suplai oksigen dan gula yang dibawa oleh darah untuk waktu-waktu yang apabila dibutuhkan tetap tinggi. Jadi apabila ada suatu pembuluh darah yang tersumbat atau pembuluh darahnya tidak beraliran dengan baik, akan di-backup oleh aliran darah dari pembuluh darah lain sehingga otak dalam keadaan aman.
Di sini juga untuk anatomi pembuluh darah, di sini yang membedakan adalah dengan pembuluh darah lainnya, di sini ada glial end foot atau kaki dari glial yang menjadi penutup luar dari pembuluh darah. Di sini yang kita kenal sebagai blood-brain barrier. Untuk anatomi dan fungsi otak, tadi sudah dijelaskan, tiap menit kita butuh 800 cc oksigen dan 100 mg glukos. Bila terhenti 30 detik, maka sel terganggu. Bila terhenti 3 menit, sel mati dan terjadilah kecacatan. Dan hanya dibutuhkan 8 menit, maka akan mendapatkan suatu kematian. Untuk pembagian klasifikasi berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya, di sini tadi kita sudah jelaskan ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Untuk stroke iskemik sendiri dibagi menjadi transient ischemic attack, trombosis cerebri, dan emboli cerebri. Untuk stroke hemorrhagic dibagi menjadi perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid. Untuk klasifikasi stroke hemorrhagicnya ada perdarahan intracerebral yang deep hemorrhage dan lobar hemorrhage. Untuk anatomi ada yang primer biasa disebabkan oleh hipertensif dan sekunder yang non hipertensif. Untuk klasifikasi berdasarkan pertimbangan waktu, di sini tadi ada TIA dengan jangka waktu 24 jam dan ada reversible ischemic neurologic deficit atau RND yang dapat terjadi penyembuhan lagi di dalam 21 hari. Dan yang kemudian adalah stroke in evolution atau kita biasa kenal dengan ongoing stroke yang dapat memburuk setelah 2 hari atau 48 jam. Lalu complete stroke atau stroke yang sudah terhenti, yang sudah persisten. Untuk klasifikasi berdasarkan sistem pembuluh darah, tadi kita kenal ada dari sistem karotis dan sistem vertebrobasilar. Di mana untuk karotid sistem dia akan memperdarai 2/3 dari bagian anterior otak dan bagian vertebrobasilar akan memperdarai 1/3 dari otak. Untuk tadi cerebral infarction dibagi juga menjadi atherothrombotic cerebral infarction, lacunar infarction, dan cardiogenic cerebral embolism. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pembuluh darah yang normal seperti ini, dan apabila terjadi trombus, di sini akan menyempit sehingga aliran darah menjadi lebih kurang. Dan apabila trombus tersebut terlepas menjadi emboli, dan emboli ini dapat menuju ke otak kita. Untuk dari faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin, berat badan lahir, ras, dan faktor genetik. Untuk yang dapat dimodifikasi dan diketahui dengan baik, yaitu adanya riwayat TIA, riwayat hipertensi, diabetes, atrial fibrilasi, patent foramen ovalis, stenosis arteri karotis simptomatik, sickle cell disease, dislipidemi, obesitas, dan distribusi lemak tubuh atau merokok. Untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan kurang diketahui dengan baik, yaitu adalah konsumsi alkohol, obstructive sleep apnea, hiperhomocysteinemia, peningkatan lipoprotein, hiperkoagulabilitas, inflamasi, infeksi, polutan udara, dan kemampuan filtrasi dari glomerulus. Untuk stroke iskemik sendiri tadi ya, yang atau infark, saat serangan stroke terjadi kerusakan sel otak di daerah tertentu yang bersifat segera atau tiba-tiba, dan daerah yang rusak tersebut dinamakan infark. Di sini kita bisa lihat untuk yang trombus tadi ya, jalurnya jadi terhambat, dan ini adalah bagian yang embolus yang bisa memblok salah satu pembuluh darah kecil. Tadi trombus dan emboli ya. Apabila trombusnya berjalan terus sehingga terjadi bekuan pembuluh darah, darah-darahnya atau clot-nya terbendung dan arteriosklerotik plaque lebih menempel sehingga alirannya tidak bisa berjalan dengan baik. Dan ini adalah yang emboli ketika dia terlepas ke pembuluh darah yang lebih kecil sehingga terjadi sumbatan penuh.
untuk patofisiologinya, dari pembuluh darah terdapat trombus atau embolus karena plak ateromatosa atau fragmen lemak, udara, atau bekuan darah sehingga terjadi oklusi. Di mana ketika terjadi oklusi, perfusi jaringan serebral akan menurun. Terjadi iskemi dan hipoksia. Di mana untuk hipoksia sendiri akan mengganggu aktivitas elektrolit sehingga gagalnya pompa natrium dan kalium yang biasa digunakan sebagai sumber tenaga. Dan terjadi influx dari natrium dan kalium, retensi cairan, dan terjadi cerebral edem. Untuk hipoksia sendiri bisa membuat nekrotik jaringan otak dan terjadi infark dan berakibat juga ke edem cerebral. Dan saat hipoksia, tubuh menggunakan metabolisme anaerob sehingga asam laktat semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya terjadi edem cerebral dan semuanya akan mengakibat ke gangguan kesadaran, kejang vokal, hemiplegi, atau defek penglihatan, dan afasia. Untuk stroke hemorrhagic, kita lihat yang tadi primary, yaitu chronic hypertension atau trauma. Sekunderinya bisa dari cerebral amyloid angiopathy yang ruptur, aneurisma, vascular malformation, tumor, koagulopati, drug alcohol, hemorrhagic conversion. Ini biasa kita kenal dengan infark yang berdarah ya. Lalu vaskulitis, pregnancy, biasa pada pregnancy ada eklamsi, venous thrombosis, dan penyebab yang lain. Untuk patogenesis perdarahan intracerebral, ketika terjadi perdarahan, terjadi hematom expansion, dan bisa mengganggu tissue disruption dan mass effect, ya, dia membuat efek massa sehingga tekanan intrakranial meningkat. Di mana hal tersebut akan menurunkan blood flow atau bisa terjadi herniasi dan bisa terjadi lanjutan setelah stroke hemorrhage, bisa terjadi iskemi karena perfusinya kurang. Hal tersebut akan mengganggu blood-brain barrier dan menyebabkan edem. Untuk secondary brain damage-nya, dari trombin yang dilepaskan untuk membuat bekuan karena adanya perdarahan dan eritrosit yang lisis menyebabkan reaktif oksigen species. Hal tersebut juga akan mengganggu BBB dan menyebabkan edem dan neuronal damage. Untuk lokasi tersering dari intracerebral hemorrhage biasa di central lobes atau di penetrating dari cabang arteri komunikans anterior, media, dan posterior, lalu di daerah baksal ganglia, dari penetrating dari lenticulo striata, dari cabang dari medial cerebral anterior, lalu dari thalamo-geniculate branch dari posterior, dan perdarahan di daerah pons, lalu di daerah cerebellum. Di sini kita bisa lihat kalau yang perdarahan di daerah intracerebral, biasa itu kita kenal dengan aneurisma, mikroaneurisma, itu karena biasa viskositas dari pembuluh darah yang tidak baik, terus dengan riwayat hipertensi yang lama, sehingga dia merusak untuk tunika dari tunika intima sehingga terjadi aneurisma yang kita kenal dengan Charcot Bouchard. Lalu untuk perdarahan subarachnoid biasa disebabkan oleh aneurisma Berry atau aneurisma sakuler. Di sini aneurismanya lebih besar. Nah, dari hal-hal tersebut yang perlu kita selamatkan adalah daerah penumbra, terutama untuk di daerah Papua ini ya. Kalau untuk di daerah-daerah yang sudah bisa melakukan terapi cepat, biasa kita bisa menyelamatkan juga daerah-daerah infarknya. Tapi kalau di daerah ini dengan waktu tempuh dan penata laksanaan yang di bawah 24 jam, kita tidak bisa menempuh dengan penata laksanaan terapi-terapi yang intervensional ya. Di mana area di mana masih ada aliran darah namun tidak mencapai batas optimal. Jadi dia kayak kurang aktivasinya. Ini kita lihat di sini daerah yang infark yang putih ini karena suatu trombus atau suatu emboli, dan di sini penumbra ini adalah daerah yang di luarnya. Ya, kita selamatkan daerah ini supaya tidak menjadi infark juga. Gejala stroke macam-macam tergantung dari pembuluh darah yang tersumbat.
bisa kita lihat kebanyakan dengan kelemahan tubuh, atau ada pusing, atau ada dizzy ya, dizzy atau dan nyeri kepala yang hebat, atau ada tiba-tiba kehilangan penglihatan, dan tiba-tiba bingung, tidak mengerti apa-apa, dan kesusahan untuk bicara. Jadi stroke tidak hanya kelemahan anggota gerak, tapi bisa juga penglihatan yang tiba-tiba hilang, atau bingung, atau ada gangguan dari kognitif. Untuk diagnosis stroke akut, di sini kita perlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologi dan scoring, pemeriksaan penunjang. Untuk gejala, kita perlu mengetahui onset atau awitan, saat onset, peringatan sebelumnya, adanya nyeri kepala, adanya kejang, adanya muntah, atau adanya penurunan kesadaran. Hal-hal tersebut harus didokumentasikan rapi di anamnesis untuk mengetahui diagnostik yang tepat dan juga untuk mengetahui tata laksana sesuai dengan jenisnya. Dan tidak lupa untuk pemeriksaan fisik, kita lihat Glasgow Coma Scale-nya untuk eye, motorik, dan verbalnya. Lalu untuk pemeriksaan fisik, kita melihat adanya hemiparesis, atau ada hemihipestesi, atau ada tidak sadar, atau ada dizziness, ada gangguan penglihatan, atau adanya pupil yang anisokor, atau suatu tanda adanya sumbatan di belakang dari pembuluh darah mata, atau juga biasanya ada herniasi, ya. Lalu ada muntah. Nah, di sini saya bahas sedikit ya, muntah proyektil. Biasa kita kalau dikatakan muntah proyektil, beberapa itu memikirnya memang kalau diterjemahkan secara langsung adalah muntah yang menyemprot ya, muntah proyektil. Sehingga kadang pasien muntah tapi tidak menyemprot, Dok. Tidak sesemprot. Memang pada kenyataannya muntah proyektil itu adalah suatu muntah yang tidak disebabkan oleh saluran cerna yang menyebabkan muntah, tapi kita untuk awasi sebuah tanda-tanda peningkatan TIK. Jadi muntah tanpa didahului suatu mual. Dan muntahnya secara tiba-tiba biasa dengan menggerakkan anggota gerak atau terutama kepala dengan posisi tertentu sehingga lebih meningkatkan TIK dan terjadi muntah. Jadi muntahnya tidak harus seperti tersembur, tapi muntah yang keluar saja tanpa disertai suatu gejala gangguan GI tract, itu kita sebut sebagai muntah proyektil atau muntah tidak disebabkan oleh hal lain. Lalu juga untuk pemeriksaan fisik, kita lihat dari pemeriksaan nervusnya ya, dari nervus 1, nervus 2, nervus 7, ya tadi untuk mata ya, pupil untuk 2, lalu gerak bola mata, lalu kita lihat juga dari nervus 7-nya, nervus 9, 10, ya di sini nervus 9, 10 juga kadang agak susah apabila pasien harus disuruh mengatakan A yang panjang supaya kita bisa lihat dari palatalnya. Lalu dari nervus 12, 9, 10 ini cukup penting untuk penata laksanaan karena apabila ada gangguan pada 9, 10, kita harus secara bijak menggunakan NGT. Apabila tidak, akan risiko terjadi aspirasi dan menjadi masalah baru untuk kita. Lalu pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya, pemeriksaan motorik, sensorik, dan kognitif. Di sini ada gambaran biasanya dengan kekuatan yang hanya turun sedikit atau 4+, kita susah untuk membedakannya. Di sini kita lakukan pemeriksaan untuk pronation drift ya, dia apabila kelemahannya ringan dengan menghilangkan visual atau kita menyuruh tutup mata, biasa sisi lemahnya akan terjadi pronasi dan drift ke bawah. Untuk scoring ya, untuk scoring di sini untuk pre-hospital kita gunakan Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale atau ada kita singkat dengan FAST, facial drop. Biasa seluruh pasien tersenyum atau memperlihatkan gigi, ada yang berbeda atau tidak. Lalu arm drift ya, tadi pasien disuruh mengangkat tangan 90 derajat dari tubuh dan tahan selama 10 detik. Ada nggak drifting? Ada atau menggeser ke bawah. Lalu slur speech, pasien disuruh untuk mengulang kalimat-kalimat sederhana, dibedakan dengan ketika pasien sebelum serangan, apakah ada perbedaan cadel atau pelo. Dan time yaitu segera cari rumah sakit terdekat.
Di sini untuk scoring buat teman-teman yang di IGD atau di puskesmas atau di klinik adalah skor stroke Sirirats ya, di mana 2,5 dikali kesadaran ditambah 2 kali adanya muntah atau tidak ada, ditambah 2 kali dari nyeri kepala, ditambah 0,1 dari tekanan darah diastol, dikurangi 3 kali ateroma, yaitu adanya diabetes atau angina atau penyakit pembuluh darah. Lalu dikurangi dengan konstanta 12. Apabila hasilnya lebih dari 1, adanya kemungkinan ke perdarahan supratentorial. Apabila nilainya kurang dari negatif 1, kemungkinan ke arah infak cerebri. Untuk nilai negatif 1 hingga 1 masih meragukan. Dan pemeriksaan untuk skor Sirirats ini akurasinya maksimal 24 jam. Lewat dari 24 jam, kita menggunakan scoring stroke Gajah Mada, di mana hanya 3 komponen yang kita nilai, yaitu penurunan kesadaran, nyeri kepala, dan refleks Babinski. 3 dari hal ini positif, kita katakan curiga ke arah suatu stroke perdarahan. 2 dari 3 ini positif, pun kita curiga ke suatu stroke perdarahan. Hanya 1, tapi itu adalah penurunan kesadaran atau nyeri kepala, kita nilai juga sebagai suatu stroke perdarahan. Apabila hanya 1, yaitu refleks Babinski, atau semuanya tidak ada, kita menilai sebagai stroke iskemik. Di sini juga ada ABCD2 score, di mana biasa ada pasien-pasien dengan riwayat TIA, ada kelemahan tiba-tiba atau tapi kembali sembuh lagi. Di sini ada scoring yang nanti kita bisa gunakan buat teman-teman untuk mengetahui kapan pasien disuruh ke rumah sakit untuk dirawat inap. Di mana kalau 0 hingga 3 dari nilainya, kemungkinan dalam 2 hari dia terkena stroke risikonya adalah 1% ya. Apabila 4 hingga 5, kemungkinan dalam 2 hari terjadi stroke adalah 4,1. Apabila 6 sampai 7, kemungkinan terjadi stroke adalah 8,1%. Biasanya untuk nilai 0 sampai 3, kita bisa meminta untuk pemeriksaan faktor risiko lainnya, kecuali pasien sudah punya dokumentasi yang baik untuk contoh dia punya gangguan atrial fibrilasi dan lainnya, kita pertimbangkan untuk dirawat. Untuk moderate dipertimbangkan dirawat juga sesuai dengan hasil-hasil yang terdokumentasi baik. Apabila high, kita sebaiknya merawat pasien tersebut. Jangan disuruh untuk periksa lagi karena risiko untuk terjadinya stroke sangat besar dalam 2 hari ke depan. Ini adalah Modified National Institute of Health Stroke Score. Biasa kita gunakan scoring ini untuk mengetahui perbaikan atau perburukan dari pasien stroke tersebut, dan ini juga digunakan sebagai syarat untuk melakukan beberapa terapi-terapi intervensi lainnya. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri ada laboratorium darah ya untuk kimia gas darah, elektrolit, hemostasis, dan analisa gas darah. Lalu dilakukan MSCT brain, ada juga untuk pemeriksaan penunjang MRI, angiografi cerebral, dan transkranial Doppler, dan pemeriksaan EKG. Untuk diagnosis banding stroke sendiri, bisa kita diagnosis banding dengan suatu kejang atau thought paralysis atau sedang pasca kejang. Lalu bisa kita diagnosis banding dengan suatu migrain, yaitu migrain yang bagaimana? Migrain yang dengan aura. Ada salah satu migrain yang memiliki aura terjadi gangguan paresis dari salah satu nervus. Nah, itu dia biasa suatu auranya, nanti kita bisa bedakan apakah itu stroke atau bukan. Lalu kita juga diagnosis banding dengan suatu sinkop, ya, atau pingsan dari gangguan output dari jantung, lalu suatu hipoglikemi, overdosis obat, ensefalopati, hiponatremi, SDH atau emphysema, dan gegar otak. Untuk manajemen stroke akut,
kita bagi menjadi manajemen utama, yaitu penanganan kondisi fisiologi pasien, lalu terapi spesifik yang bertujuan untuk rekanalisasi atau reperfusi, trombolisis atau neuroproteksi, dan profilaksis dan penanganan komplikasi, selanjutnya rehabilitasi secepatnya. Untuk manajemen umum stroke akut, untuk akut kita stabilisasi jalan nafas dan pernafasan, stabilisasi hemodinamik, mencegah peninggian tekanan intrakranial, pengendalian kejang apabila ada kejang, dan pengendalian suhu tubuh. Stabilisasi jantung dan pernafasan, di sini kita harus memperbaiki cerebral blood flow, di mana HB juga menjadi suatu prediktor penting karena dia akan mengikat oksigen dan saturasi dari oksigen. Di sini kita bisa lihat untuk cerebral blood flow ketika normal ini ya 50 normal, fungsi neuronal akan normal. Tapi ketika dia menurun 20 hingga batas 10, kelistrikan dari otak akan terganggu. Ketika di bawah dari 10, maka akan terjadi gangguan dari membran. Di sini kita perhatikan untuk daerah penumbra dengan kecukupan kurang dari 10, hanya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam, dia sudah menjadi infark. Sehingga pentingnya penata laksanaan yang baik agar tidak terjadi infark. Untuk manajemen jalan napas, dari RW ya, kita lihat ada disartri, disfagi, tonus nasofaringnya menurun, kesadaran menurun, atau ada sekresi yang berlebih. Semua hal tersebut memiliki efek untuk terjadinya suatu obstruksi jalan nafas dan bisa terjadi hipoksemia dan hiperkarbi. Sehingga untuk pada hal-hal ini RW kita pertimbangkan untuk apabila kesadaran menurun dan ada gangguan tersebut kita perbaiki dengan gudel ataupun kalau perlu diposisikan dengan baik supaya tidak terjadi obstruksi jalan nafas. Untuk breathing-nya sendiri setelah RW-nya bebas ada triple maneuver, pasang pipa orofaring ya tadi, terus lakukan suction. Hati-hati dengan peninggian TIK. Yang dimaksud di sini adalah suction boleh, tapi hati-hati jangan terlalu dalam. Kita bisa memicu untuk TIK-nya meningkat atau juga memicu dari nervus vagus ya, bisa terjadi vagal refleks dan pasien seketika hilang. Sehingga suction harus baik, sehingga harus tahu dengan baik anatominya supaya tidak suction kedalaman. Lalu pertimbangkan intubasi apabila GCS di bawah atau kurang sama dengan 8. Nilai oksigenasi targetnya saturasi di atas 95% dan berikan oksigenasi di awal untuk mencukupi kebutuhan oksigen pada otak. Untuk sirkulasi atau stabilisasi hemodinamik, biasa pasien datang stroke beberapa case sudah terlambat, sudah lebih dari 2 hari atau kadang sudah 1 hari lebih. Biasa sudah intake-nya tidak baik, sehingga pertimbangkan untuk rehidrasi apabila adanya suatu tanda dehidrasi. Lakukan kurang lebih 50 hingga 150 cc per jam. Dan berikan cairan isotonik supaya kita mencari euvolemia ya. Jangan berikan cairan hipotonik kecuali ada hipoglikemi. Bila TIK meningkat, hati-hati kelebihan cairan. Lalu pantau elektrolit setiap hari. Untuk beberapa tempat yang sudah bisa cek elektrolit ya, dan segera terapi bila ada kelainan-kelainan dari sirkulasi tersebut. Untuk pencegahan peninggian tekanan intrakranial, tinggikan posisi kepala head up 30 derajat, leher posisi dalam keadaan lurus, hindari cairan hipotonik kecuali tadi ya adanya hipoglikemi, lalu hindari demam. Demam ini juga akan memicu nafas lebih cepat dan akan mengganggu untuk cerebral blood flow-nya juga. Jadi demam harus ditata laksana dengan baik dan jaga normovolemia atau euvolemia. Dan lakukan rapid sequence intubation apabila sudah diperlukan dengan syarat-syarat tadi ya, GCS turun dan kemungkinan untuk terjadinya obstruksi akan berlebihan. Lalu untuk kontrol temperatur tadi ya, jaga suhu di bawah 37,5 derajat Celcius, bisa kalau bisa parenteral atau bisa secara oral. Kalau pasien tidak sadar dan susah untuk menelan, kita utamakan dengan parenteral dulu.
atau bisa kita lakukan dengan eksternal, yaitu dengan pemberian infus dingin atau ice pack ya. Untuk manajemen khususnya, tadi manajemen peninggian tekanan intrakranial, manajemen tekanan darah, manajemen gula darah, manajemen kejang, trombolisis, dan manajemen bedah. Untuk tekanan intrakranial sendiri, selain tadi ya sudah kita head up dan lain-lain, apabila masih terlihat tanda intrakranial meningkat, kita bisa gunakan manitol 20% dengan dosis 0,25 hingga 0,5 gram per kilogram berat badan tiap 4 jam. Biasa kita pantau sesuai kebutuhan, biasa dilakukan sampai 5 hari. Lalu untuk pemberian furosemid 10 mg tiap 2-8 jam bersama dengan manitol ya. Apabila hanya dengan manitol belum tercukupi, kita tambahkan furosemid. Dan apabila kita sudah bisa menilai elektrolit, kita pastikan juga untuk kecukupan osmolaritas dari serum. Lalu jangan berikan steroid karena tipe edemnya berbeda. Lalu hiperventilasi dan relaksan otot untuk menurunkan peningkatan TIK. Untuk manajemen tekanan darah, pada stroke akut, tensi biasanya meningkat ya. Tadi yang kita lihat Circulus Willisi tadi, dia apabila ada sumbatan di salah satu area, maka si otak ini kan butuh oksigen yang baik dan suplai darah yang cukup. Circulus itu akan membantu suplai tersebut. Sehingga ada sistem autoregulasi, di mana juga ketika tekanan dari endotel semakin meningkat, dia akan menaikkan tensi supaya tekanan tersebut baik. Jadi ada autoregulasi sistem di situ, atau kita kenal dengan hipertensi reaktif, karena suatu autoregulasi. Di situ juga bisa ada hiperglikemi reaktif, karena dibaca oleh sensor otak, gula turun, oksigen turun, segera naikkan CBF. Jadi pemberian antihipertensi pada jam-jam pertama ini sangat bahaya. Ya. Apabila kita mengetahui dari anamnesa hal tersebut adalah suatu stroke, antihipertensi di awal-awal ini sangat bahaya karena tubuh sudah menggunakan autoregulasi sistemnya untuk menaikkan tensi, lalu kita turunkan sehingga kecukupan cerebral blood flow di otak akan kurang, stroke-nya atau infarknya akan tambah besar. Sehingga pemberian antihipertensi nanti kita lihat ya selanjutnya perlu dipertimbangkan terhadap pasien stroke hemorrhagic apabila ada organ failure lainnya. Cegah dan juga cegah hipotensi, karena kalau cerebral flow-nya kurang akan memperluas area infark juga. Nah ini ya pedoman tata laksana untuk hipertensi pada stroke iskemik. Di beberapa tempat yang kita bisa lakukan trombolisis atau penghancuran sumbatan, targetnya apabila di atas 140 atau di bawah 180 kita kendalikan ya. Nah, untuk di daerah yang kita belum melakukan trombolisis, untuk tensi lebih dari 220, untuk sistolnya dan diastolnya lebih dari 120, kita lakukan penggunaan antihipertensi. Disarankan di sini menggunakan yang parenteral atau injeksi, sehingga efeknya akan lebih cepat didapat. Dan apabila efek hipotensi dari pasien tersebut didapatkan, kita bisa hentikan dan efeknya kembali hilang. Cepat didapat dan kembali hilang, sehingga kita dapat mengontrol tekanan tersebut dengan baik. Kalau tensinya masih sistoliknya di bawah 220 atau diastolnya di bawah 120, kita tunda terapi antihipertensi. Kecuali memang sudah ada organ failure lain yang membutuhkan tensi yang rendah ya. Cuma di sini kita memilih mau brainnya dulu atau organ lainnya dulu. Jadi apabila lebih dari 220 baru kita gunakan, dan digunakannya juga tidak yang oral tapi yang parenteral. Nah, untuk hemorrhagic di sini tensinya batasannya lebih tadi saya ulangi juga, apabila nanti harus diturunkan tekanan diastoliknya 20, tekanan darahnya 20 hingga 25% dalam 1 hari. Jadi turuninnya juga tidak boleh secara agresif. Untuk yang hemorrhagic di sini lebih tinggi atau kita lebih cepat untuk menurunkan dengan batasan sistoliknya 180 dan
atau MAP-nya, mean auto pressure-nya di atas 130. Apabila ada gambaran juga gambaran peninggian tekanan intrakranial, turunkan dengan target CPP-nya lebih dari 60 hingga 80 mm air aksa. Apabila tidak ada gambaran peninggian tekanan intrakranial, kita turunkan dengan target MAP-nya 110 atau dengan tensi 160/90. Dan harus dimonitor setiap 15 menit. Karena sistem autoregulasi ini kadang bisa berubah-ubah. Si tensi dari pasien itu masih labil, dia bisa naik, dia turun, naik, turun, sehingga kita mencegah jangan sampai terlalu hipo, jangan terlalu hiper. Untuk penataan laksanaan hipotensi, ya, untuk target MAP kita butuhkan di atas 90. Apabila perlu dia terjadi hipotensi, kita resusitasi cairan, atau apabila sudah baik resusitasi cairannya, kita berikan vasopresor. Untuk pengendalian hiperglikemi, nah pengendalian hiperglikemi tadi ada reaktif ya, tapi apabila terlalu berlebihan, tadi kita lihat metabolisme anaerobnya akan jalan, sehingga asam laktat akan meningkat dan memperluas dari edemnya, sehingga neurotoksik dan infarknya meluas, outcome-nya semakin jelek. Ya. Begitu juga dengan apabila hipo, dia akan lebih jelek lagi efeknya juga, sehingga kita perlu gunakan penggunaan pemberian insulin dengan cepat. Biasa kita bisa gunakan sliding scale yang secara subkutan, atau kita gunakan sliding scale secara IV. Untuk manajemen kejang pada stroke, pada umumnya tidak dianjurkan untuk profilaksis ya, kecuali ada perdarahan lobar selama 7 hari, peninggian tekanan intrakranial yang tidak membaik, dan riwayat kejang sebelumnya. Nah tadi kita singgung-singgung sedikit trombolisis ya. Jadi kalau di beberapa kota yang sudah menjalankan prosedur code stroke, di situ kita bisa menata laksananya sumbatan tersebut. Dari alma mater saya di Universitas Diponegoro, di sana di Rumah Sakit Karyadi kita sudah melakukan terapi trombolisis ini ya, di mana ada tim yang bekerja bersama-sama. Untuk assess-nya juga kita harus lakukan dengan baik, karena onset-nya dia boleh dilakukan trombolisis ini di bawah 6 jam. Di bawah 6 jam. Artinya pemeriksaan semua dan sampai door to needle ya, atau dari rumah hingga memasukkan jarum itu di bawah 6 jam. Sehingga kadang kita onset kejadian pasiennya kita maksimal di 4,5 jam, karena kecepatan kebetulan di tempat Rumah Sakit Karyadi atau di tempat-tempat lain yang sudah bisa menjalankan trombolisis dengan baik, untuk pemeriksaan darah, CT scan, dan pemeriksaan fungsi-fungsi lainnya kita lakukan hanya 1 jam. Hanya 1 jam, di mana di situ ketika ada label code stroke, di situ akan menjadi priority, karena prioritinya untuk dilakukan trombolisis tersebut. Lewat dari 6 jam kita sudah tidak bisa melakukan trombolisis ini. Trombolisis ini juga mungkin kalau teman-teman tahu streptokinase pada kardio, nah dia efeknya sama untuk membuka dari suatu iskemik. Tentunya ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya tanda perdarahan, adanya pernah operasi yang sudah berapa lama, dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu, baru kita dapat melakukan terapi trombolisis tersebut. Untuk yang sudah lebih dari 6 jam hingga 24 jam, khususnya di beberapa rumah sakit yang sudah bisa menata laksananya dengan baik, contoh di Rumah Sakit PON ya, atau Rumah Sakit Otak Nasional, ketika sudah lebih dari 6 jam, kita bisa melakukan suatu trombomekanik ya. Trombomekanik yaitu kita melakukan stenting retriever sesudah dilakukan trombolisis, yaitu langsung dicari dengan bantuan imaging tentunya, kita mencari tempat sumbatannya itu dan ditarik keluar ya. Atau bisa dilakukan juga intraarterial dengan guiding imaging. Imaging yang dilakukan adalah dengan DSA ya. Nah, kriteria operatif pada stroke hemoragik atau di sini untuk yang hemoragik dulu ya, untuk stroke hemoragik apabila ada perdarahan lobar 50 atau lebih dari 50 cc.
perdarahan serebral lebih dari 3 cm, hidrosefalus akut, lesi struktural vaskuler tertentu, intraventricular hemorrhage masif dengan ancaman hidrosefalus, dan syaratnya Glasgow Coma Scale-nya harus lebih dari 4. Jadi apabila keadaan yang lain sudah dipenuhi tapi GCS-nya sudah di bawah 4, tidak dilakukan operatif. Lalu untuk non-operatif, ya selain hal tersebut dan apabila tadi GCS-nya sudah di bawah 4. Untuk yang stroke infark, ada nggak tata laksana untuk operatif? Ada apabila infarknya sangat besar, sehingga perlu untuk mengurangi kompresi tersebut, biasa dilakukan cranioektomi, yaitu scalp-nya dilepas dan disimpan untuk membuat ventilasi yang baik bagi brain. Untuk terapi medikamentosanya sesudah apabila dilakukan trombolisis 24 jam sesudah itu baru diberikan antiplatelet. Apabila tidak dilakukan trombolisis, kita lakukan pemberian antiplatelet, dosisnya bisa 100 hingga 300 mg per hari. Lalu dilakukan juga pemberian statin, asam folat, nimodipin untuk SAH ya, antikoagulasi apabila diperlukan bagi daerah stroke-stroke yang dari gangguan jantung, dan diberikan juga neuroprotektan, sitikolin, dan piracetam. Ini ada beberapa treatment tadi ya, untuk penggunaan RTPA ya, 24 hingga 48 jam after onset baru kita berikan aspilet, dan juga di sini kita bisa lihat dosis utamanya 160 hingga 300 mg, dan juga penggunaan aspirin dan clopidogrel selama 21 hari hingga 3 bulan. Untuk stroke, kita biasa butuhkan suatu stroke unit. Apalagi kalau untuk daerah-daerah tadi kita lakukan trombolisis, kita sangat perlu pemantauan. Atau pemantauan apa lagi yang diperlu? Pemantauan apabila dia masih ongoing stroke dalam 48 jam, masih terjadi perburukan-perburukan. Kalau kita dirawat di ruang biasa, kita tidak bisa lihat dengan baik. Untuk yang tidak memiliki stroke unit, mungkin bisa dinaikkan untuk keawasannya, dimasukkan ke ICU untuk di onset awal. Nah, itu juga tergantung dari onset dari stroke-nya tersebut ya. Lalu suplementasi oksigen, penata laksanaan tekanan darah, temperatur, glukos, dan disfagi screening ya. Tadi disfagi screening ini juga penting karena apabila buruk bisa terjadi aspirasi. Lalu pemberian nutrisi yang baik, pencegahan DVT, nah ini juga ada depression screening. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang mulai depresi ketika sudah stroke berulang atau stroke yang berat. Lalu rehabilitasi. Untuk stroke unit sendiri juga sama seperti tadi coach stroke, bekerja dalam beberapa tim. Di sini juga tim akan mengawasi perkembangan dari stroke tersebut, dan juga perlu evaluasi jantung, nutrisi, dan juga oral hygiene yang baik untuk mengurangi resiko dari pneumonia, dan juga tadi disfagi screening untuk mencegah resiko dari pneumonia. Untuk tadi aneurisma, biasanya aneurisma sakuler atau yang besar atau Berry aneurysm, kita tata laksanai bisa dengan stenting atau bisa dengan coiling ya, sehingga dia tidak mudah pecah. Nah, stenting biasa dilakukan oleh bedah saraf, dan untuk coiling dilakukan oleh neurolog yang intervensi. Bedanya ini di clip ya, kalau yang ini kita lakukan clipping ya, clipping sama satu lagi coiling. Coiling ini kita masukkan coil sehingga dia tidak rawan pecah aneurismanya. Untuk prognosisnya, angka kematian bervariasi 10 hingga 30%, angka kematian mencapai 20% pada 3 hari pertama, dan 25% pada tahun pertama. Untuk stroke registrinya, kematian pada stroke iskemik sekitar 8,3% setelah 48 jam. Jadi pengawasannya tetap perlu diawasi dengan baik karena masih bisa ada risiko kematian. Dan 3,5% dalam waktu kurang 48 jam. Lebih besar pada lebih dari 48 jamnya ya. Dan dari National Heart Lung dan Blood Institute, Framingham Stroke Study, 50% hingga kurang lebih 70% dari penderita stroke mendapatkan kembali kemandirian fungsionalnya. Tapi 15-30% tetap cacat permanen.
Ada sedikit titipan dari Pak Ketua ID Cabang Bia Papua untuk membahas sedikit dengan pandemi pada kondisi pandemi ya. Stroke juga dapat timbul menjadi suatu gejala dari COVID-19 ya, apalagi dengan adanya hiperhomosistenemia dan faktor-faktor risiko lain dapat menyebabkan suatu stroke. Bagaimana mekanismenya? Dari kita lihat viremia dari diseminasi virus COVID-19 bisa melalui aliran darah atau biasa dengan gangguan anosmia, yaitu neurotropik yang terjadi melalui sirkulasi atau nasal bagian atas dari transtibial, di mana seluruh tubuh memiliki reseptor ACE2 yang dapat berikatan dengan COVID-19. Jadi dengan aliran darah ini dia dapat membawa COVID-nya sehingga terjadi direct infection injury. Ya, direct infection injury-nya ini bisa dari blood circulation-nya atau dari neuronal pathway-nya. Bisa terjadi juga hipoksia injury sehingga anaerob metabolism dan terjadi stroke, atau dari tadi ya S2 reseptornya dari imun injury dan penyebab lainnya. Mungkin sedikit untuk penyegaran latihan case ya. Oke, untuk case pertama ya, ada seorang laki-laki usia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan tiba-tiba lemah anggota gerak kanan kurang lebih 8 jam yang lalu ya. Ada kesemutan sisi tubuh, nyeri kepala di sangkal, terus muntah di sangkal. Pasien memiliki diabetes sejak 5 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan Babinski positif. Glasgow Coma Scale-nya AE4, motorik 6, verbal 5. Tensinya 170/100. Coba kita lihat untuk Sirirat score untuk kita mengetahui tata laksana lanjutnya dengan kita mengetahui scoring yang baik. Ya, umpama kan teman-teman di klinik atau puskesmas yang belum ada CT scan, kita belum bisa melihat dengan baik. Nah, scoring-scoring tadi membantu untuk teman-teman memilah untuk tata laksana yang baik ya. Di sini tadi kita ingat ya, untuk scoringnya 2,5 kali kesadaran, ditambah 2 kali muntah, ditambah 2 kali apabila ada nyeri kepala, ditambah 0,1 dari tekanan diastolik, dikurang 3 kali dari tanda ateroma, dan dikurangi 12 dari konstanta. Kita pada pasien ini, untuk kesadarannya tadi masih GCS-nya 15 ya, berarti 0, tidak ada muntah, 0 ya, tidak ada nyeri kepala. Untuk tekanan diastoliknya 100 ya, 0,1 dikurangi 3. Ateromnya ada diabetes ya, 3 kali 1, dan dikurangi konstanta kita dapatkan -5, atau kita bisa simpulkan sebagai suatu stroke infarct. Jadi teman-teman bisa tata laksanai dengan baik sambil dirujuk ke rumah sakit untuk penata laksanakan hipertensinya, hipoglikeminya, dan lain-lainnya sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut ke kasus 2 ya. Ada seorang laki-laki usia 65 tahun, dia berobat ke puskesmas dengan keluhan tiba-tiba lemah anggota gerak kanan sejak kemarin pagi. Pasien juga mengeluh nyeri kepala dan kesemutan sisi kanan tubuh. Muntah di sangkal, pasien memiliki riwayat diabetes sejak 5 tahun sebelum masuk rumah sakit, dan ada Babinski-nya positif. Untuk GCS-nya sama ya, 15, untuk tensinya 170/100. Hitunglah Sirirat score-nya. Nah, untuk pasien ini kita tidak bisa menghitung Siriratnya karena dia sudah dari kemarin pagi atau sudah lewat dari 24 jam. Tidak akurat lagi untuk menggunakan Sirirat score, sehingga kita gunakan scoring Gajah Mada ya, di mana penurunan kesadaran tidak ada, nyeri kepala ada, lalu adanya Babinski sehingga poinnya 2, sehingga curiga suatu stroke hemoragik. Sehingga pasien ini juga perlu ditata laksanai sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk kasus 3, ini adalah kasus yang pertama tadi. Tambahannya adalah GDS-nya 350,
suhunya 38,5 derajat Celcius. Apa yang perlu kita tata laksanai? Kita tata laksanai pertama tadi stabilisasi jalan nafas dan pernafasan ya. Airway-nya bagaimana, apabila perlu pasang gudel kita pasang, perlu suction, positioning, head up, breathing-nya bagaimana, perlukan pemberian oksigen, lalu dengan target lebih dari 95% ya. Stabilisasi hemodinamik, ada dehidrasi atau tidak, lalu berikan cairan infus yang baik untuk mencegah penaikan tekanan intrakranial, bisa di awal kita head up dulu atau penggunaan manitol dan yang lainnya, pengendalian suhu tubuh, dan manajemen tekanan darahnya ya. Tadi sudah dijelaskan untuk yang hemoragik bagaimana dan yang iskemik bagaimana. Dan manajemen gula darah, bila ketinggian kita bisa sliding scale, dan bila rendah kita bisa lakukan bolus D40, lalu penunjang-penunjang lainnya, ya, dan terapi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Herat atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Dok. Ya. Ini sudah ada sekitar 400 pertanyaan kayaknya, Dok. Pada antusias dengan materinya dari Dr. Herat. Untuk yang pertanyaan pertama dari Dr. Igede Sucahya. Bagaimana kita membedakan secara klinis untuk membedakan pasien tersebut dengan TIA dan stroke iskemik yang ringan, dan bagaimana pelaksanaan antara TIA dan stroke? Untuk sesi pertama, saya bacakan 3 pertanyaan dulu, Kak Dr. Herat, atau langsung dijawab? Langsung jawab aja ya. Oke, silakan, Dok. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk Dr. Igede, tadi ya untuk bagaimana bedain TIA dan suatu stroke infarct, kita kembali ke timingnya. Timingnya adalah kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam kita lihat untuk penata laksanaannya. Apabila dalam 24 jam dia membaik, ya, jadi patokannya adalah di 24 jam. Dalam 24 jam dia sudah kembali baik, kita golongkan dia dalam suatu TIA. Kembali baik ini dia kembali normal, tidak ada gejala lainnya. Dan untuk penata laksanaannya bagaimana? Karena TIA ini sendiri juga berisiko untuk menjadi suatu stroke. Sehingga perlu dilakukan penata laksanaannya, tentu saja kita perlu mengetahui faktor risikonya. Faktor risikonya bagaimana yang bisa menyebabkan terjadinya suatu stroke di kemudian hari. Dan juga adakah gangguan-gangguan organ lain yang dapat meningkatkan terjadinya stroke. Dan untuk TIA juga yang tadi sudah saya jelaskan, kita menggunakan ABCD2 score. Nanti di bahan yang saya share lebih lengkap daripada yang saya presentasikan. Di situ ada scoring-scoring juga, nanti bisa dilihat. Di situ dengan scoring yang ringan atau 1-3 tadi, di situ scoring ringan kita pertimbangkan untuk adanya organ-organ failure lain atau faktor risiko lain. Tapi untuk yang menengah atau moderate atau severe, kita sebaiknya dirawat. Karena dalam 2 hari ke depan, atau kadang TIA-nya bisa berulang dalam 1 hari, dia kembali lagi hanya dalam 1 jam. Tapi berulang, kembali lagi dalam 1 jam, kembali 1 jam, tapi sudah lebih dari 3 kali, itu risiko sekali. Karena dia artinya dia sudah terjadi hipoksia atau penurunan dari cerebral blood flow, tapi parsial. Sehingga dia terjadi gangguan-gangguan, tadi kita sudah lihat apabila cairan CBF-nya kurang, kelistrikannya dapat terganggu. Saat kelistrikannya saja yang terganggu, tadi ya dari di bawah 20, belum sampai di 10, itu hanya kelistrikan terganggu, tapi dia bisa kembali normal lagi. Tapi kalau dia sudah sampai di bawah 10, maka akan terjadi sebuah infark. Untuk penata laksanaannya, selain pemeriksaan faktor risiko, kita bisa gunakan
beberapa obat untuk antiplase, untuk antiplatelet yang digunakan sebagai untuk lebih mengencerkan untuk menurunkan viskositas. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Herat. Saya rasa sudah cukup jelas ya dari penjelasan yang disampaikan. Mungkin nanti dari penjelasan tersebut apabila Dokter Igede Sucahya masih ingin melanjutkan pertanyaan bisa dilanjutkan lagi di kolom Q&A. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Dokter Patria. Sepertinya Dokter Patria ini tidak asing untuk kami anak UPI dan anak Undip. Selamat malam Dokter Herat, mohon maaf mengganggu. Kayak PPDS saja dia ini. Hendak bertanya, apakah pada pasien stroke infark akut dapat diberikan aspirin dosis tinggi atau dapat diberikan double antiplatelet? Mohon arahan dan bimbingan dokter. Terima kasih dokter. Silakan Dokter Herat dijawab. Ya, baik. Terima kasih Dokter Patriani, salah satu teman berjuang saya di Semarang. Beliau juga suatu staf UKI ya, staf pengajar di Universitas Kristen Indonesia untuk neurolognya nantinya ya. Jadi untuk penggunaan antiplatelet high dose tadi sudah saya jelaskan. Apabila kita tidak melakukan suatu trombolisis, kita bisa gunakan high dose untuk antiplatelet. Tapi apabila kita mau melakukan suatu trombolisis yang efeknya bisa menjadi suatu perdarahan apabila kelebihan, kita hindari untuk penggunaan antiplatelet. Untuk yang tidak dilakukan trombolisis, kita berikan loading antiplateletnya. Biasanya kita gunakan dari guideline adalah aspilet yang dosis tinggi, bisa 160 hingga 325 mg pada awal. Lalu di-maintain dengan dosis yang 160 sampai beberapa hari dan nanti diturunkan hingga 80. Dan untuk dual platelet tadi juga sudah dijelaskan, kita bisa gunakan untuk selama 21 hari pertama dengan dual antiplatelet hingga 3 bulan. Lalu dilanjutkan hanya dengan clopidogrel biasa selama selanjutnya hingga kita melihat suatu perbaikan dari faktor-faktor risiko tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Dokter Herat. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Ayub, tapi ini bukan Ayub Fatinama, tapi dari Dokter Ayub Ahmad. Pada pasien yang terkena stroke hemoragik dan terdapat konfirm COVID-19, namun didapatkan hasil D-dimer yang tinggi, kapan waktu yang tepat untuk pemberian obat antikoagulan? Terima kasih dok. Silakan dok dijawab. Ya, baik. Terima kasih, langsung saya jawab ya. Pertama kita mesti mengetahui dulu hemorrhage-nya apa. Intracerebral hemorrhage kah atau subarachnoid hemorrhage ya. Karena penata laksanaannya agak berbeda karena pada tadi kita lihat untuk intracerebral hemorrhage biasa itu dari mikro aneurisma atau arteriol yang ada aneurisma dan pecah. Biasanya paling sering pada tekanan hipertensi yang lama tidak terkontrol sehingga tunika medianya rusak sehingga membuat bendungan-bendungan kecil atau kita lihat tadi aneurisma dan itu pecah. Nah, untuk daerah-daerah intracranial hemorrhage yang pembuluh-pembuluh darah kecil atau arteriol itu selain penggunaan obat anti perdarahan ya, biasa kita gunakan untuk sabtranes samat, dia juga tertampon sendiri atau terbendung sendiri oleh massa dari brain itu. Sehingga dia akan lebih cepat untuk perdarahannya tidak meluas. Tapi tadi ada beberapa kriteria apabila perdarahannya masif, lebih dari 50 untuk di daerah fossa anterior atau di daerah fossa posterior kita lebih dari 30, itu kita kriteria untuk lakukan dibedah untuk mengurangi TIK yang meningkat. Dan apabila itu subarachnoid hemorrhage, ini pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar yang berisiko berdarahnya banyak. Sehingga tadi penata laksanaan kapan kita menggunakan untuk antikoagulan, pertama kembali lagi dari jenis dari perdarahan
dari perdarahan stroke-nya, stroke perdarahannya. Lalu ada scoring-scoring yang biasa kita gunakan. Scoring-scoring itu yang kita gunakan untuk mengetahui komplikasi perdarahan di kemudian hari. Ketika scoring-scoring itu biasa kita melakukan ada scoring Hasblad score atau Chatu fast score ya, itu ada beberapa scoring-scoring yang kemungkinan terjadi perdarahan. Apabila hal itu di bawah dari nilai tersebut, dengan pertimbangan yang baik dan pemeriksaan yang baik, kita dapat gunakan antikoagulan tersebut. Jadi ada beberapa juga contoh pada stroke-stroke perdarahan yang sifatnya dari mikrovaskular. Jadi dari mikrovaskular karena hipertensi yang lama, biasa dia terjadi bendungan yang lama sehingga dia merembes atau keluar oleh dari permeabilitas yang terganggu tadi. Sehingga dia perdarahan, tapi karena terjadi oleh suatu sumbatan yang lama di daerah kecil. Nah, itu ada perdarahan, tapi kita gunakan antikoagulan karena penyebab utamanya adalah bendungannya. Jadi nanti kita harus memilah-milah, tentunya saja dengan pemeriksaan penunjang yang lengkap dan dengan scoring yang baik. Baik, terima kasih. Baik, saya rasa penjelasannya cukup jelas sekali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dr. Johannes. Selamat malam, saya Dr. Johannes izin bertanya untuk Dr. Gerard. Menurut dokter, apa saja pitfall atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan atau yang perlu diwaspadai dalam penanganan stroke? Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Biasanya bukan kesalahan ya, mungkin di sini kan kita sama-sama belajar ya. Saya juga dulu mungkin melakukan hal-hal tersebut. Kadang kalau lihat tensi yang tinggi dulu waktu jaga IGD, gatel, aduh langsung pengen turunin. Takut tensi tinggi nanti terjadi apa-apa. Padahal yang tadi sudah saya jelaskan adalah suatu autoregulasi. Biasanya yang paling sering adalah diberikan antihipertensi pada onset, dan juga kadang diberikan antihipertensi di mana antihipertensi oral itu kan tergantung jenis obatnya ya. Ada yang waktu paruhnya 8 jam, ada yang waktu paruhnya 24 jam. Di mana efek dari tekanan antihipertensi itu didapatkan, tapi efeknya sesuai dengan waktu paruhnya itu. Jadi autoregulasinya sedang naik turun dan tiba-tiba turun dan masih berefek oleh suatu antihipertensi tersebut, kita susah untuk naikinnya lagi karena tadi efek obatnya 8 hingga ada yang 24 jam. Tapi dengan penata laksanaan yang tepat dengan menggunakan parenteral, contohnya yang kita biasa di Indonesia gunakan nicardipine atau diazem, kita bisa dapatkan efek cepat, tapi apabila kita hentikan juga akan kembali normal. Jadi kita harus 5 menit untuk autoregulasi dari sirkulasi tersebut. Itu yang biasa paling sering dilupakan ya. Kedua, kadang lupa head up, dan itu adalah satu manajemen menurunkan interkranial. Lalu suhunya panas, mungkin kita tidak berikan karena kita pikir akan nggak ada hubungannya sama stroke, ternyata dia akan meninggikan metabolisme yang anaerob juga ya. Lalu oksigenasi yang harus diberikan, dan yang paling fatal kadang, nah ini sih bukan dari penata laksanaannya, tapi kadang pasiennya nggak mau ya. Dan di situ saya informasikan ke teman-teman untuk menggunakan informed consent dan penolakan apabila tidak mau, yaitu pemasangan NGT ketika kita sudah melihat ada gangguan nervus 9-10. Jelas-jelas nervus 9-10-nya terganggu dan ada risiko untuk terjadi aspirasi. Itu sangat fatal bila kita tidak menggunakan NGT. Saya pernah punya pasien sudah dipasang NGT, sudah diinformasi, tapi waktu itu saat bulan puasa, tapi pasiennya kurang afdol kalau tidak makan sahur dan minum, dan dia lepas dan dia sahur dan terjadi aspirasi. Terjadi aspirasi di jam-jam yang kritikal juga, dan pasien itu sudah lepas rawat dari ruang pengawasan dan sudah ada di ruang biasa dan terjadi aspirasi dan terjadi perburukan karena aspirasinya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter.
Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Dr. Rangga dari luar Papua, Dok, dari Jakarta. Sepertinya Dr. Rangga sangat antusias dengan materi ini, jadi Dr. Rangga menyampaikan lebih dari satu pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, untuk fase pneumbra ada beberapa penanganan dengan citicoline atau piracetam, namun hasilnya tidak bisa bagus dan sesuai harapan. Kira-kira apa yang perlu diberikan untuk menyelamatkan sel pada fase penumbra? Kemudian pertanyaan kedua, pada penanganan CVD di keadaan bencana, pilihan terapi apa yang perlu, sedangkan kita belum ketahui kasusnya ini CVD infark atau CVD hemorrhage. Karena ada beberapa teori mengatakan penanganan NaCl dapat merangsang terjadinya anaerob metabolism. Jadi pada keadaan darurat di daerah bencana apa yang perlu diberikan dan bagaimana monitoring tata laksana selanjutnya. Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Tadi untuk penumbra ya, sebenarnya kalau dari tadi yang sudah dijelaskan ada step-stepnya. Terapi itu di bawah ya, paling bawah. Yang kita perlu tata laksananya dulu tadi airway-nya, positioning-nya, breathing-nya, dan circulation-nya. Perfusi yang baik, kita sudah mengembalikan si kecukupan CBF untuk si penumbra. Perfusi yang baik ya, kita sudah memperbaiki si penumbranya itu terhindar menjadi suatu infark. Jadi tidak usah bingung dengan terapi-terapi yang lain-lain dulu. ABC-nya sudah tertangani secara baik. Penumbra itu lebih selamat ya. Dan untuk penggunaan citicoline dan piracetam itu kita memang gunakan sebagai suatu neuroprotektan ya. Neuroprotektan ini sifatnya tidak pada case-case akut, tapi dia akan mempunyai waktu untuk memproteksi neuron ya. Tapi tadi dengan CBF yang baik, dia sudah tercukupi juga. Untuk citicoline dan piracetam ini masih banyak beberapa penelitian, tapi untuk di guideline stroke sendiri, citicoline dan piracetam ini belum kita gunakan, tapi lebih sebagai penunjang untuk neuroprotektan ya. Di beberapa tempat juga bisa menggunakan vitamin B1, B6, B12, semua sifatnya sama yaitu neuroprotektan. Neuroprotektan untuk memperbaiki permeabilitas dari neuron-neuron juga sehingga terjadi perbaikan sel. Lalu untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya itu kita masuk tadi ya, kita mulai dengan rekanalisasi dulu, lalu kita masuk ke proteksi. Dan setelah itu ada rehabilitasi. Rehabilitasinya bisa apa? Ada beberapa, bisa mudah-mudahan ini atau tahun depan sudah ada juga alat itu di dia, yaitu kita gunakan cranial magnetic stimulation, di mana kita menggunakan stimulasi untuk membangkitkan sel-sel yang terganggu. Nah, atau alatnya kita kenal dengan TMS, atau di beberapa tempat yang sudah lebih maju di Indonesia juga belum semua hal tersebut dilakukan dengan baik, yaitu juga dengan stem cell ya, itu untuk perkembangan untuk memperbaiki. Tapi kembali lagi, itu ada di rehabilitasi. Yang kita perlu pertama adalah rekanalisasi dan reperfusi. Itu dulu yang kita tangani, baru ke neuroprotektan, baru ke rehabilitasi. Untuk tadi pada bencana, gimana kita mau lihat untuk imaging dan lain-lain, tadi sudah saya berikan scoring. Scoring itu yang dipakai di Indonesia dan di dunia untuk Sirirats itu juga dipakai. Kita bisa gunakan itu secara baik ya. Lalu untuk penggunaan NaCl dan lain-lain, kita berikan saja dulu yang tadi biasa kita gunakan ringan laktat atau kalau ada asring ya, yang lebih netral, dan tetap kita pantau. Nah, memang ada kelemahan-kelemahan apabila kita tidak bisa lihat elektrolit atau kita tidak bisa mengecek-ngecek fungsi-fungsi hasil lab lainnya yang perlu dikoreksi dengan cepat. Ya, baik, terima kasih. Baik, Dok, terima kasih banyak atas penjelasannya.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dr. Firmansyah. Selamat malam Dr. Herat, maaf mau tanya dok, kalau ada pasien post stroke yang direncanakan operasi ekstremitas bawah, apakah ada kontraindikasi untuk dilakukan regional anestesi seperti spinal anesthesia? Terima kasih dok. Silakan Dr. Herat. Ya, baik, terima kasih. Saya coba menjawab. Untuk pasien-pasien yang mau dilakukan spinal anestesi pasti ada indikasi dan kontraindikasi juga. Hal itu juga sama dengan tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan pada pasien-pasien stroke. Dan juga tentunya harus kita bekerja sama antara DPJP di mana untuk melihat adakah faktor-faktor risiko lain yang menyebabkan terjadinya infak atau hemoragik. Dan juga bisa kita lihat infarknya di daerah mana. Apakah berbahaya untuk dilakukan tersebut? Apabila dia dari sistem vertebrobasilar, kemungkinan juga di bawahnya ada dari medula spinalis. Di mana tadi ya, untuk stroke itu tidak hanya di cerebral, tapi ada di medula spinalis dan di retina. Jadi bisa saja ada stroke infark di regio medula spinalis ya. Jadi hal-hal tersebut memang memerlukan kerjasama beberapa spesialistik. Di sini ada radiologi dan dari PK dan juga dari anestesi, dan yang mau mengerjakan tindakan mungkin dari spesialis bedahnya untuk diskusi bersama apakah aman untuk dilakukan hal tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, kembali dari salah satu alumni UKI. Selamat malam Dr. Jatmiko. Izin bertanya, apa benar stroke berat itu terlambat? Apa benar stroke berat itu terlambat dalam penanganan? Yang kedua, bagaimana mendeteksi? Mungkin maksudnya Dr. Jatmiko, apakah stroke berat itu terjadi apabila terlambat dalam penanganan? Seperti itu ya. Terus yang kedua, bagaimana mendeteksi gejala stroke dan penanganan pertamanya? Terima kasih. Silakan Dr. Herat. Ya, baik, terima kasih Dr. Jatmiko. Ini salah satu teman berjuang saya ketika di UKI ya. Terima kasih banyak untuk stroke berat, stroke ringan. Mungkin di sini sedikit saya luruskan. Kadang pasien juga bertanya, dok, saya ini stroke ringan apa stroke berat? Saya stroke sedang, ringan, berat, tidak ada klasifikasinya tadi ya. Saya tidak ada klasifikasi stroke ringan, stroke berat, stroke sedang. Karena dibagi jadi klasifikasi-klasifikasi yang lain, apa saja yang terkena dan waktunya kita belum bisa memutuskan. Bisa saja ini masih suatu ongoing stroke atau stroke in evolution. Jadi pasien masuk dalam 2 hari sudah ditata laksana yang sesuai guideline, dia tambah buruk. Nah, kita harus jelaskan dulu kenapa penata laksanaan stroke harus butuh pengawasan. Karena yang kita takutkan adalah ongoing stroke ini. Stroke-nya belum selesai, dia masih menyumbat dan masih membuat daerah-daerah penumbra menjadi infark. Nah, terkadang hal-hal tersebut perlu dijelaskan lebih baik karena nanti takutnya pasien, wah udah ditangani di rumah sakit, apa kok tambah jelek? Padahal masuknya nggak kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita jelaskan karena ada tadi klasifikasi stroke in evolution. Sehingga perlu kita tata laksanai awal minimal 5 hingga 7 hari untuk stroke infarct dan 7 hingga 10 hari pada stroke hemorrhage. Jadi kadang, dok udah nggak ada gejala apa-apa, dia pengen pulang apa? Tadi kita sudah lihat prognosis untuk kematiannya lebih dari 48 jam lebih besar dibanding di awal-awal 48 jam. Sehingga kita harus lihat dulu dan bijak untuk memberikan informasi kepada pasien. Terus stroke yang datang terlambat lebih berat apabila tadi ya sesuai klasifikasinya. Ada juga klasifikasi yang memang membaginya secara anatomi ya, dari total arterial infark atau parsial atau ada posterior atau daerah-daerah mana. Jadi kita memang membutuhkan imaging, kita butuhkan anamnesa yang tepat, kita butuhkan
pemeriksaan-pemeriksaan lainnya untuk mengetahui faktor-faktor risiko menjadi lebih burukkah atau menjadi penata laksanaannya sudah sesuai. Jadi mungkin tadi bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Sarah. Pasien hipertensi pada stroke hemoragik, apakah hanya 1 jam pertama tidak diberikan obat antihipertensi? Golongan obat antihipertensi apa yang baik digunakan untuk stroke hemoragik? Silakan, Dr. Herat. Ya, baik. Tadi kita lihat juga tadi penggunaan yang biasa kita gunakan adalah lebih baik untuk entah itu stroke infark atau stroke hemoragik. Tadi ada batasan-batasan ya yang sudah saya share. Dan apa yang harus kita gunakan? Yang kita gunakan yang terbaik yang parenteral, di mana kita mendapatkan waktu paruhnya lebih cepat, efektivitas obatnya lebih cepat, walaupun dia tidak bertahan lama, tapi kita bisa memonitoring dengan baik, karena hati-hati dengan sistem autoregulasi yang sedang terjadi, karena itu adalah perintah dari otak untuk membuat hipertensi reaktif dan hiperglikemik reaktif, sehingga kita kendalikan di mana yang hal tersebut dapat ketika kita lepas efeknya hilang. Biasa yang kita gunakan adalah diltiazem atau nicardipin untuk di Indonesia ya. Kalau di luar mungkin bisa gunakan labetalol, cuma itu nggak ada di Indonesia. Jadi dua hal itu yang aman untuk kita gunakan karena efeknya cepat tapi tidak bertahan lama. Jadi ketika kita mau ketika tensinya semakin drop, kita stop atau kita turunkan dosis, dia kembali ke tensi yang kita inginkan. Ya, mungkin itu ya. Oke, terima kasih, Dok. Kemudian berikutnya dari Dr. Hafid, dokter yang saat ini bertugas di Puskesmas di Numpor. Dokter ada mengajukan 3 pertanyaan, Dok. Yang pertama, bagi vaskes primer dengan keterbatasan obat dan peralatan dengan waktu merujuk ke rumah sakit lebih dari 6 jam, apa yang dapat kami lakukan sebagai tata laksana awal, Dok? Mohon izin, saya beberapa kali pernah merujuk pasien stroke curiga hemoragik. Saya hanya dapat memberikan sitokolin dan anti nyeri injeksi saja, Dok. Kemudian pertanyaan kedua, bagi hipertensi emergensi disertai dengan stroke iskemik atau hemoragik, apakah ada tempat untuk diberikan antihipertensi oral seperti ISDN, sublingual, atau captopril sebelum merujuk? Pertanyaan yang ketiga, apakah ada tempat bagi kortikosteroid injeksi untuk tata laksana stroke? Terima kasih, Dok. Silakan, Dr. Herat. Ya, baik. Terima kasih. Untuk tadi tata laksana awal, kembali lagi saya ke ABC ya tadi. Jadi ABC-nya dulu, baru kita terapi. Jadi dengan ABC yang sudah tepat, tanpa perlu sitikolin dan piracetam, dan ABC yang sudah tepat untuk fase-fase akutnya itu sudah baik. Sudah bisa menjaga. Cuma ingat apabila kita merujuk pasien dengan adanya reaktif, berarti itu sangat sensitif dengan suatu pergerakan. Jadi apa dengan monitoring? Berarti ada perawat atau dokter yang ikut serta karena ini masih labil tensinya. Dan gulanya semua risiko-risiko itu harus baiknya tadi itu masuk di terapi ya. Untuk antihipertensi apabila masih di bawah batasan tadi sebaiknya tidak